Halo semuanya, bertemu lagi dengan Nugas Yuk. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang artikel bahasa Jawa. Kita akan mencoba memahami konsep dari artikel itu sendiri dalam 10 menit ya. Nah, untuk topik kita hari ini antara lain struktur artikel, jenis artikel, ukara lomba, ukara camboran, dan seperti biasanya kita akan geladen atau latihan untuk mereview pembelajaran kita di video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur artikel. Struktur pertama dalam artikel yaitu pambuka. Pambuka dalam bahasa Indonesia berarti pembuka. Pambuka tugasnya gawe membuka isi artikel. Yap, sesuai dengan namanya, tugas dari pambuka adalah untuk membuka isi artikel. Isi pambuka biasanya pokok-pokok pikiran sing bakal dijelentrehno luwih lanjut nang isi. Jadi di dalam pambuka akan dijelaskan pokok-pokok yang nantinya akan dibahas pada struktur isi. Pambuka sendiri harus terkesan menarik dan membuat pembaca penasaran, agar pembaca nantinya tertarik dan membaca artikel kalian sampai habis. Struktur yang kedua yaitu isi. Isi tugasnya jelentrehno poin-poin kang kate dijelasno. Jadi, seperti yang sudah dibahas pada poin pertama, isi bertugas untuk menjelaskan lebih lanjut poin-poin dari pambuka. Nah, isi isa arupa fakta. Karena dengan fakta, pembaca akan lebih percaya dengan apa yang kita tulis pada artikel kita. Struktur yang terakhir yaitu dudutan. Dudutan dalam artikel bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama penutup. Dudutan tugasnya kanggo nutup artikel. Jadi tujuan utama dari dudutan sendiri yaitu untuk menutup artikel. Menutup dengan apa? Nah, dudutan iso arupa kesimpulan utawa solusi. Jadi seperti penutup kebanyakan, dudutan pun juga dapat berupa kesimpulan ataupun solusi. Lanjut kita masuk ke jenis artikel. Ada dasar wewatakan lan pamangune, yaitu berdasarkan watak dan unsur pembangunnya. Artikel sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu artikel eksploratif. Artikel eksploratif yaitu artikel sing ngandharake kanyatan-kanyatan miturut panalare panulis. Jadi, artikel eksploratif merupakan jenis artikel yang dijelaskan menurut penalaran dari sang penulis itu sendiri. Contohnya seperti makalah penelitian, buku, dan kasus-kasus yang dibahas menurut penalaran pribadi penulis. Yang kedua yaitu artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif yaitu artikel sing nerangake sawijine masalah sing bisa dipahami dening sing maca. Artikel eksplanatif menjelaskan tentang sebab akibat dari masalah yang dijelaskan. Contoh dari artikel eksplanatif yaitu artikel yang menjelaskan tentang bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan artikel deskriptif. Artikel deskriptif yaitu artikel sing ngandharake sawijine masalah kang dumadi ing masyarakat. Jadi, kalau artikel deskriptif, penjelasannya umum, tidak menjelaskan tentang sebab dan akibat dari suatu masalah yang diangkat. Contoh dari artikel deskriptif yaitu artikel penjelasan tentang hewan, seperti gajah, ayam, dan lain-lain. Jadi, perbedaan kedua artikel tadi yaitu jika terdapat sebab dan akibat, maka itu adalah artikel eksplanatif. Dan jika tidak ada, maka itu adalah artikel deskriptif. Lanjut ke jenis yang keempat yaitu artikel prediktif. Artikel prediktif yaitu artikel sing isine petungan utawa ramalan apa kang dumadi ing mangkone miturut opini panulise. Jadi di dalam artikel prediktif kita menjelaskan perhitungan atau ramalan yang akan terjadi nantinya menurut opini penulis. Contohnya yaitu tentang ramalan cuaca. Nah, yang terakhir yaitu artikel preskriptif. Artikel preskriptif yaiku artikel sing menehi tuntunan tumrap sing maca kanggo nindakake sawijine prakarya. Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang menjelaskan dengan paragraf yang penuh dengan penjelasan biasa, di artikel preskriptif, artikel lebih ditujukan untuk memberitahu cara atau langkah untuk mencapai tujuan tertentu.
Contohnya yaitu artikel yang menjelaskan tentang cara menyalakan ponsel. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu Ukoro. Kenapa kita di sini membahas Ukoro juga padahal topik utamanya yaitu artikel? Karena di buku yang saya jadikan sebagai acuan untuk membuat video ini, di dalam bab artikel juga terdapat materi Ukoro. Jadi apa salahnya kalau kita bahas sekalian kan? Oke, jadi pada video kali ini kita juga akan mempelajari dua jenis Ukoro, yaitu Ukoro Labo dan Ukoro camboran. Penasaran tentang kedua Ukoro itu? Yuk langsung saja ke Ukoro yang pertama yaitu Ukoro Labo. Ukoro Labo diarani uga Ukoro tunggal, yaiku ukara kang gagasane mung siji kang dumadi saka jejer lan wasesa. Jadi, ukara labo juga dapat disebut sebagai ukara tunggal, yang strukturnya hanya terdiri dari subjek atau dalam bahasa Jawa jejer dan predikat atau wasesa dalam bahasa Jawa. Contohnya yaitu yang pertama adalah komponen iki sebagai jejer, bebayani banget sebagai wasesa, dan contoh kedua yaitu sampah elektronik sebagai jejer dan kudu kaolah luwih dhisik sebagai wasesa. Lanjut ke ukara camboran atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk. Ukara camboran yaiku ukara kang gagasane luwih saka siji, jejer, wasesa, lesan utawa katerangan luwih saka siji. Jadi jika dalam ukara labo hanya terdiri dari jejer dan wasesa, maka ukara camboran sebaliknya, yaitu ukara yang strukturnya terdiri dari jejer, wasesa dan struktur lainnya, baik itu lesan maupun keterangan, atau juga bisa terdapat dua wasesa. Nah, langsung saja masuk ke tulodonya atau contohnya, yaitu yang pertama, sabendino ini sebagai keterangan waktu, ewon jenis barang elektronik sebagai jejer, diproduksi sebagai wasesa yang pertama, lan sebagai konjungsi, dan kaimpor sebagai wasesa yang kedua. Oke, materi di video kali ini telah selesai. Seperti biasanya, mari kita review hasil belajar kita dengan mengerjakan geladan atau latihan. Nah, geladan pertama kita ini membahas tentang ukoro, yang sebelumnya sudah kita pelajari juga, barusan kayaknya. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Pekarangan kang kebak wit-witan bisa gawe omah katon arsi lan seger. Ya dideleng peragane ukara ing dhuwur mlebu ukara. Nah, kalau kasus soal seperti ini, kita harus mencari tahu struktur dari kalimatnya. Langsung saja kita cari tahu strukturnya. Pekarangan kang kebak wit-witan. Ini strukturnya apa? Iya betul. Masuk dalam struktur yaitu jejer. Nah, yang kedua bisa gawe omah katon arsi lan seger. Termasuk struktur yang mana nih? Ya benar sekali, termasuk waseso atau tindakan dari subjeknya. Nah, terus materi kita tadi, jika suatu kalimat hanya terdiri dari satu jejer dan satu waseso, maka kalimat tersebut termasuk dalam ukara apa? Iya betul, masuk dalam ukara labo atau ukara tunggal. Lanjut ke nomor 2. Gisar iki kang kalebu ukara sing kalebu ukara labo yaiku. Nah, dari pengetahuan kita sebelumnya, ukara labo atau ukara tunggal hanya memiliki dua struktur kalimat, yaitu jejer dan waseso. Maka tugas kita di sini mencari pilihan jawaban yang hanya mengandung dua struktur tersebut. Jika menemukan soal seperti ini, kalian bisa mulai dari yang kalimatnya paling pendek, agar pengerjaan soalnya bisa lebih cepat dan tidak membingungkan. Nah, karena yang paling pendek adalah pilihan soal A, maka mari kita kupas struktur kalimat dari pilihan soal A. Yang pertama yaitu rusake alam sebagai jejer atau subjek. Lalu bisa pakai dening faktor alam sebagai waseso atau tindakannya. Jadi karena pilihan soal A hanya mengandung jejer dan waseso, maka pilihan soal A lah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4, yaitu tentang struktur artikel. Langsung saja soal nomor 3. Panulis artikel badawa kaudah badu strukturnya yaitu. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tentang struktur artikel, pasti teman-teman sudah bisa menerka jawabannya kan? Saya beri waktu 3 detik untuk menjawab deh. 1, 2, 3. Yap, jawabannya yaitu D. Pambuka, isi, lan dudutan.
Berikutnya yaitu nomor 4. Nah, ukuran yang nomor 4, kalimat di nomor 4 kira-kira nih berada pada struktur artikel yang mana? Coba teman-teman baca terlebih dahulu soalnya. Dan kalau kalian perlu untuk lebih memahami mendalam, kalian bisa pause video ini. Nah, apa kalian sudah menemukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Isi, karena kalimat di nomor 4 ini menjerumus ke isi dari artikel itu sendiri. Oke, sekian video dari saya, Nugas Yuk. Jika kalian suka, kalian klik tombol like, dan kalau kalian merasa kurang jelas atau ada kritik dan saran untuk video saya, silahkan kalian berkomentar di bawah. Dan jika kalian ingin saya membahas materi yang kalian inginkan, kalian juga bisa langsung berkomentar di bawah. Terima kasih semuanya, selamat dan semangat belajar. Nugas menyenangkan bersama Nugas Yuk.